kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, mudah-mudahan Anda di sana tetap dalam suasana sehat walafiat, tetap semangat untuk menapaki hidup yang rasanya kok semakin hari semakin berat, tapi tentunya sebagai manusia yang punya sifat pantang menyerah, terus berjuang, maka kita terus menapaki hidup ini tanpa ada lelah. Teman-teman sekalian, jangan lupa bantu channel ini untuk senantiasa berkembang dengan cara subscribe, kemudian nyalakan loncengnya supaya notif-notif terbaru nanti senantiasa update buat Anda dari video-video terbaru di channel ini. Kemudian jangan lupa like, komentar dan share jika Anda anggap video ini bermanfaat untuk dinikmati halayak banyak. Teman-teman sekalian, bersedih kita ya. Astagfirullah. Saya berharap sebenarnya ya, Indonesia ini makin hari makin dewasa. Masyarakat makin hari makin cerdas. Masyarakat makin hari makin toleran. Karena kita sedang menuju 100 tahun Indonesia. Artinya di usia 100 tahun itu mestinya kita sudah jauh lebih baik. Kita sudah jauh lebih dewasa. Jauh lebih toleran. Jauh lebih mengedepankan cinta ketimbang egoisme kekuasaan. Hari ini kita dikejutkan oleh video yang berkaitan dengan tewasnya atau meninggalnya 6 orang Laskar FPI yang oleh Kapolda Metro Jaya DKI Jakarta dalam konferensi persnya mengatakan bahwa 6 orang ini melakukan penyerangan terhadap petugas polisi yang sedang melakukan tugas. Entah tugas apa itu. Tugas nguntil mungkin, ngikutin pergerakan HRS kemana dan seterusnya. Wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, dari pernyataan-pernyataan itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya barangkali yang sudah beredar milisnya yang ditulis oleh organisasi IPW in Policy Watch kalau nggak salah namanya ya. Jadi agak susah ini kalau udah bahasa Inggris ini susah ya. Yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kapolda DKI itu ada kejanggalan-kejanggalan. Bagaimana pernyataan Kapolda tersebut? Ini videonya teman-teman sekalian. Siang ini saya bersama Pangdam Jaya Jayakarta akan melakukan press release terkait dengan penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Tadi pagi
sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan MRS yang dijadwalkan berlangsung hari ini jam 10.00 WIB. Berawal dari informasi bahwa akan terjadi pengerahan massa pada saat saudara MRS dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan-rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA Group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Untuk kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kami, saya dan Pangdam Jaya, menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Dan apabila tindakan menghalang-halangi petugas membahayakan keselamatan jiwa petugas, kami, saya bersama Pangdam Jaya, tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Sekian, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ya, itu teman-teman sekalian pernyataan lengkap dari Kapolda
Metro Jaya, ya, Bapak Fadil Imran, ya, yang telah menyampaikan dengan tegas dan lugas bahwa, ya, tim yang sedang melaksanakan tugas beliau katakan diserang, diserang oleh orang-orang yang tidak atau yang dianggap sebagai pengikutnya HRS atau bahasa beliau MRS, ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan FPI? Ya. Apa yang disampaikan oleh FPI terkait dengan pernyataan yang dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran tadi? Ya. Apakah FPI sepakat atau justru sebaliknya? Ya. Mari kita saksikan dan silakan Anda yang menilai siapa yang melakukan kebohongan di sini. Siapa yang melakukan makar di sini? Ya. Anda bisa nilai. Bagaimana videonya? Sekedar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami DPP FPI mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas wafatnya, atas syahidnya 6 orang laskar kami yang sedang dalam tugas pengawalan kepada pimpinan kami, yaitu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Semoga ke-6 laskar tersebut diterima syahidnya. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah Imam Besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Jadi saya di samping kanan saya perkenalkan dulu adalah Kiai Haji Sobri Lubis, adalah Ketua Umum DPP FPI. Di belakangnya adalah Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Maman Suryadi. Di belakang saya Wakil Panglima Laskar Pembela Islam Ustadz Jordan, dan ada pengurus FPI di belakang kita. Jadi pertama-tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, yang tadi itu pun kita dapatnya dari televisi, sebelum kita mendengarkan pernyataan dari pihak Polda, itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita yang pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya masih dalam keadaan hilang, kita sebutkan. Karena itu pernyataan dibuat pagi hari, ya, sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah syahid. Nah, kemudian saya mau jelaskan kronologi backgroundnya dulu, bahwa beberapa hari yang lalu, ya, memang ada beberapa pengintai di Pondok Pesantren Habib Rizik, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat itu ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Ya, saya tidak mau sebut. Oleh institusi resmi negara yang ditugaskan mengintai 24 jam. Mereka menggunakan drone dan peralatan canggih lainnya. Dan kemudian ada komunikasi dari laskar yang menjaga Pondok Pesantren Habib Rizik di Megamendung itu dengan para pengintai. Karena kebetulan mereka terjebak dengan cara pengintaian mereka sendiri yang tidak profesional. Ada komunikasi antara laskar penjaga Markas Syariah Megamendung dengan para pengintai. Ya. Ada 3 orang yang berhasil dikomunikasikan dan kita mendapatkan semua data-datanya. Ya, data-datanya kita dapatkan semua, identitasnya kita dapatkan semua, dan ternyata pengintaian itu bukan cuma terjadi di Megamendung, di lokasi Pondok Pesantren Habib Rizik, tetapi juga di Petamburan sini. Posisinya di sebelah sana, ya, posisi para pengintai. Ada foto-fotonya kita dapatkan.
Kemudian juga di Sentul yang sempat dilakukan aksi demonstrasi. Artinya yang saya mau sampaikan di sini, Habib Rizik sejak kepulangannya memang diintai 24 jam. Ada 30 orang. Masih di Sentul, 10 orang di Megamendung. Jadi kita sudah tahu sebetulnya. Ya, kita sudah tahu. Nah, setelah proses hari Jumat itu, beliau bersama keluarga meninggalkan tempat istirahat beliau, tempat pemulihan beliau yang tadinya di Megamendung, beliau pindah ke Sentul. Ya, pindah ke Sentul. Kemudian Ahad ya, malam, yaitu hari Minggu pukul 22.30, artinya lebih sekitar setengah 11-an ya, setengah 11 sampai jam 11 malam, beliau meninggalkan lokasi dari Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Saya mau sebutkan, pengajian subuh, ya, pengajian subuh keluarga inti. Jadi tidak melibatkan pihak mana-mana pun juga. Dengan 4 mobil keluarga. Di dalam mobil ada istri beliau, ada anak dan ada menantu. Artinya ada perempuan di dalam mobil itu. Dan ada cucu beliau. 2 orang masih bayi, 3 orang balita. Ya. Jadi di rombongan Habib Rizik itu ada balita, ada bayi dan masih belum 1 tahun dan ada balita. Itu yang saya mau tegaskan. Jadi ini adalah perjalanan keluarga biasa. Beliau mau melakukan pengajian keluarga saja, karena biasa pengajian subuh keluarga. Ya. Nah, di dalam perjalanannya lebih kurang pukul 12.30 artinya setengah 1 malam, rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya. Terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi ya, untuk melindungi Imam besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal, karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua, bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya, jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta, hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak-menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan.
Tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Ya, di tengah malam itu saya suruh cek. Begitu saya mendengar ada berita terjadi ada laskar kita yang ditembak, kita suruh cek ke pintu tol Karawang Timur. Ternyata tidak ada mobil laskar di situ. Mobil laskar tidak ada, jenazah tidak ada. Kalau itu memang tembak menembak dan tewas di tempat, itu pasti ada jenazah di situ. Pasti membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan saudara-saudara perlu ketahui, teman-teman media, sempat salah satu laskar mengirimkan voice note rintihan dari salah satu laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Dibangkai di tempat lain. Itu artinya. Dan kemudian waktu kemudian setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari laskar 6 orang itu yang aktif kita hubungi. Kita sudah cari sampai pagi tadi, sampai siang tadi, sebelum pengumuman dari pihak Polda, kita sudah cari kemana-mana. Ke rumah sakit kita cari, ke kantor polisi kita cari. Karena kita anggapnya itu orang hilang. Dan ternyata kemudian ada pengumuman bahwa seperti yang dinyatakan fitnah, yang menyatakan tembak-menembak itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya mau katakan tidak betul, ya, berdasarkan fakta-fakta dan kronologi yang saya sampaikan bahwa terjadi tembak-menembak dan laskar memiliki senjata api, itu tidak betul sama sekali. Itu fitnah besar terhadap kami, fitnah besar terhadap umat Islam. Kami anggap itu upaya memutarbalikkan fakta yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara harus diperhatikan, ini 6 orang ya. 6 orang wafat dibantai. Keluarganya ada 1 di dalam. Ya, ibunya. Ibunya ada 1 di dalam, ada 1 orang tuanya laki-laki sedang sholat di masjid. Ya. Ini anak-anak kita tahu persis. Anak-anak ini hanya bentuk kecintaannya mengawal pimpinan kami, imam besar, hanya bentuk pengabdian, tidak memiliki agenda apapun, tidak memiliki senjata api, tidak memiliki bahan peledak, dan segala macam bentuk senjata lainnya. Dari kami, saya kira itu. Ketua Umum silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Silakan. Bang, Ya. untuk pengecekan CCTV di lokasi sudah dipinta. Belum kita lakukan karena kita ini masih sibuk sampai dengan siang tadi sebelum ada pengumuman dari pihak Polda, kita masih sibuk memastikan keberadaan 6 orang tersebut. Ya, jadi kita belum mengecek kemanapun, kita masih menelusuri kemana-mana tempat dari kemungkinan-kemungkinan itu dibawa, yaitu apakah rumah sakit, karena kita mendengar ada voice note yang tertembak, kan, rintihan dari salah satu korban yang ditembak, masih sempat didengarkan oleh laskar yang tetap mengawal, ya. Dan kita belum mengetahui itu sampai hari ini, bahkan sampai detik ini kita belum mendapatkan akses terhadap jenazah. Itu yang patut dicatat. Kita tahu bahwa mereka 6 orang laskar ini yang syahid ini adalah wafat, baru tahu dari pengumuman, ya, dari pihak kepolisian. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Tapi posisi 6 ini di mana sekarang Bang, udah diketahui? Rumah sakitnya? Sampai hari ini saya belum tahu. Kita belum mendapatkan informasi. Ini menunjukkan bahwa bukti konkret bahwa jenazah ini dalam kontrol dan kendali penuh, artinya kan. Kalau memang itu tembak-menembak biasa, tentu itu ada di masyarakat lain. Tentu masyarakat sudah sibuk, sudah ramai di situ. Ini sampai sekarang ini kami tidak mendapatkan akses di mana keberadaan jenazahnya, ya, kondisi lukanya di mana tembak-menembak, berapa lubang pelurunya, kami tidak tahu. Hanya satu-satunya sumber informasi, baru bahwa dinyatakan bahwa tewas. Ya, Bang, untuk yang 4 orang Bang. Penjelasan yang Bapak. Ya, jadi itu teman-teman sekalian. Bertolak belakang 180 derajat yang disampaikan oleh polisi, versinya polisi, yang disampaikan oleh FPI, versinya FPI. Tapi melihat dari apa yang disampaikan oleh FPI, sepertinya lebih masuk akal dalam nalar kita, dalam nalar saya sebagai rakyat kecil. Kenapa? Karena FPI itu tidak dipersenjatai.
FPI itu jangankan, ya, katanya nih, bahwa senjata tajam, ya, apalagi menggunakan senpi yang jangan-jangan mereka tidak mampu menggunakannya kalaupun mereka punya, ya. Jadi ini terjadi pasti ada terjadi kebohongan, ya. Pasti ada yang melakukan kebohongan, ya. Entah itu yang melakukan kebohongan adalah polisi dengan kekuasaannya, ya, atau sebaliknya, ya, dengan ketidakberdayaannya FPI melakukan hal itu. Tapi apa iya FPI yang kita tahu organisasi yang sangat peduli terhadap sesama, di mana ada bencana dia hadir di sana membantu masyarakat dan tidak pernah membedakan, ya, masyarakat dalam ras manapun, masyarakat agamanya agama apapun, ya, nggak pernah dibedakan sama teman-teman FPI. Apa iya, ya, melakukan penyerangan terhadap pihak yang secara kemampuan luar biasa di persenjataan dan seterusnya? Kayaknya sih nggak masuk akal gitu, nggak bisa masuk di nalar kita. Maka oleh karena itu menurut saya, untuk menyelesaikan polemik ini, maka satu-satunya yang harus dibentuk adalah tim independen. Kalau bisa libatkan, ya, luar negeri, libatkan mancanegara yang betul-betul independen melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, supaya tidak ada fitnah yang bertebaran, supaya tidak ada kebohongan yang terus diulang-ulang, dan disitulah kita akan mendapatkan jawaban yang pasti. Kalau pihak kepolisian yang bersalah, maka dia harus berani diadili oleh pihak internasional, dan demikian juga sebaliknya, harus juga diadili dengan seadil-adilnya. Itu barangkali menurut saya yang bisa menyelesaikan polemik ini. Kalau ini dibiarkan, mereka-mereka yang keluarganya saat ini menjadi korban, ya, pembantaian oleh, kalau dibilang sama FPI tadi, ya, pasti di dalam jiwanya akan timbul yang namanya dendam. Dan kalau dendam itu sudah bersemayam, susah untuk dihilangkan. Dan ini berbahaya untuk kekuatan bangsa kita ke depan, ya. Sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita dorong bangsa ini untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Karena bangsa ini akan senantiasa tenggelam, energinya habis untuk melakukan intrik-intrik yang keji seperti ini. Dan kita tidak akan pernah mampu bersaing dengan bangsa lain yang sudah mampu jalan-jalan di bulan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.